Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ibu, Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus Yesus. Amin. Tempat
Marilah Ibu Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, dan mengaku bahwa dalam hidup kami pada seminggu yang lalu kami tidak melakukan kehendak-Mu, dan kami telah melakukan perkara-perkara yang melanggar hukum-Mu. Kami tidak atau kurang berani, bahkan lalai menyaksikan Injil-Mu yang dibawakan oleh Yesus Kristus, Tuhan, sehingga kami berada di bawah penghukuman-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah baik dan mau mengampuni dosa manusia dan isi dunia ini di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kuatkanlah kiranya kami dalam iman, agar supaya di dalam hidup kami minggu ini dapatlah kami hidup menurut hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Ya Tuhan, kami sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kebenaran kami seperti kain yang kotor, karena kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya, melainkan pandanglah kami sekalian adalah umat-Mu juga. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami yang tersembunyi, dan ampunilah dosa-dosa kami demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang kudus dan pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah sekarang kita mendengarkan berita anugerah pengampunan,
sebagaimana apa yang dinyatakan dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Yang demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Allah. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa kami, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini Engkau datang kepada kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus ini. Olehnya kami mohon dengan penuh kerendahan hati, lengkapilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, tubuh, nyawa, dan roh kami, agar kami menjadi layak untuk menerima sabda-Mu yang akan meniadakan segala kekurangan kami di tengah-tengah segala pergumulan hidup kami. Semoga firman-Mu itu ya Bapa tetap menjadi terang pada perjalanan kami, agar jangan kami tergelincir dan menjadi mangsa berbagai-bagai kuasa kegelapan, dan khususnya dalam menghadapi COVID-19, agar setiap keluarga yakin bahwa kuasa firman Allah yang sudah termeterai di hati mereka memampukan mereka untuk tetap bersyukur karena Allah yang mereka imani di dalam Yesus senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada mereka. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham.
Ia berfirman kepadanya. Abraham, Lalu sahutnya, Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, Sahut Abraham. Ya anakku, Bertanyalah ia. di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu peristiwa terjadi di tahun 1857 di Inggris, di mana salib Victoria yang pertama akan diberikan di Hyde Park, London. Dan inilah gambaran dari salah satu pemberian penghargaan itu. Seorang veteran yang mengalami cacat yang mengerikan maju untuk menerima medali. Ratu yang hendak menyematkan medali itu
tidak tahan melihat veteran yang cacat itu. Membalikkan tubuhnya dan mencucurkan air matanya. Para veteran lainnya yang sama-sama cacat terpaku di tempat mereka masing-masing. Setelah bisa menguasai emosinya, sang ratu itu menyematkan medali itu di seragam sang veteran. Dan saat dia melakukannya, dia mengucapkan sesuatu kepada veteran itu. Dan veteran itu menjawab, Allah memberkati Anda. Yang mulia, kami sanggup melakukannya untuk ratu dan negara ini. Ibu, bapak sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini bukan medali yang membawa sukacita di hati prajurit itu, melainkan fakta bahwa pelayanannya bagi kerajaan diakui oleh atasannya. Demikian juga dengan orang Kristen. Kita bersukacita bukan karena upah yang Allah sediakan bagi kita. Kita bersukacita kepada Tuhan yang menganugerahkan mahkota kehidupan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang dialami oleh setiap prajurit di saat mereka diperintahkan oleh atasannya ke medan peperangan. Dan benar, setiap prajurit yang ada adalah untuk memenangkan peperangan itu demi untuk negara yang mereka sama-sama cintai. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai prajurit Kristen, dalam menghadapi setiap masalah, tantangan, cobaan, penderitaan di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Kita tidak lagi melawan daging dan darah, tapi kita melawan roh-roh di udara yang selalu berusaha untuk mengoyahkan iman kita, yang selalu berusaha untuk merampas hidup kita daripada tangan Tuhan. Tapi firman Allah mengatakan, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada satu kuasa apapun dalam dunia ini yang dapat menggoyahkan iman kita. Kalau hidup dan kehidupan kita selalu ada dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman dan penyerahan Abraham kepada Allah diuji seberat-beratnya. Allah memerintahnya untuk melakukan sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan akal sehat dan kasihnya selaku seorang bapa dan harapan seumur hidupnya. Di dalam kisah Abraham, kita membaca tentang 3 ujian iman yang besar. Yaitu pertama, panggilan untuk memisahkan dirinya dari bangsa dan tanah airnya ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dan yang kedua, tuntutan untuk mempercayai Allah akan menggenapi perjanjiannya. Walaupun penggenapan perjanjian itu tidak tampak selama 25 tahun. Kita bayangkan isi Sarah yang sudah dalam usia tua. Dia berpikir tidak mungkin lagi ia akan hamil dan melahirkan. Tapi Abraham yakin dan percaya janji Allah itu akan diwujudkan, dan kenyataannya itu benar. Bahasa sudah 25 tahun istrinya hamil dan melahirkan Ishak. Dan yang ketiga, perintah untuk mempersembahkan Ishak putra yang dijanjikan itu dengan cara yang mirip yang dialami Abraham. Iman sejati semua orang percaya juga akan diuji. Ya, kita keluarga, jemaat, kita juga akan diuji iman kita di saat kita mengalami cobaan, tantangan, bahkan penderitaan yang kita alami tengah-tengah dunia ini.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan putranya. Inti persoalan itu terletak di dua bidang yang menggambarkan ukuran yang dipakai Allah dalam berurusan dengan orang percaya. Adakah kasih Abraham kepada Allah lebih besar daripada kasihnya kepada sesama, termasuk putra tercintanya? Apakah harapan Abraham mengenai panggilan, penggenapan janji itu masih ada pada Allah? Ataukah harapannya sudah beralih sekarang, yaitu kepada Ishak? Ya, tentu kita sebagai seorang bapa, di saat-saat yang demikian itu kita tentu akan berpihak kepada anak kita. Dan itu juga merupakan sebagai pertanyaan, apakah harapan Abraham sudah beralih kepada Ishak atau tidak? Yang kedua, melalui ujian ini Allah memaksa Abraham menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini dan menunjukkan apakah dia benar-benar takut akan Allah dan kesenap hatinya. Dan yang ketiga, sebenarnya Allah tidak menghendaki kematian jasmani Ishak, karena persembahan manusia kemudian dikutuknya. Akan tetapi Tuhan ingin menguji komitmen Abraham tersebut. Dan itu sebabnya Bapak sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Abraham, iman kita juga diuji Tuhan di saat-saat kita mengalami masalah, tantangan dan penentangan dalam dunia di mana kita berada. Dalam ayat 5 menyatakan di sana, pernyataan Abraham bahwa dia dan anaknya akan kembali dari upacara persembahan adalah kesaksian akan iman dan keyakinannya bahwa janji-janji Allah akan digenapi melalui Ishak, yaitu sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Di dalam kisah ini, saudara-saudara, Ishak melambangkan Kristus dengan merelakan dirinya kepada ayahnya untuk dipersembahkan, bahkan sampai mati. Dalam hal diselamatkan dari kematian, ini juga merupakan suatu tindakan yang mirip dengan kebangkitan Kristus juga. Ayat yang ke-8 mau menyatakan kepada kita bahwa Allah yang akan menyediakan bersifat nubuat dan menunjuk kepada korban pengganti, seekor domba jantan yang disediakan Allah. Puncak penggenapan pernyataan Abraham terdapat dalam tindakan Allah menyediakan anaknya yang tunggal sebagai korban perdamaian di Golgota bagi penebusan manusia. Saudara-saudara, dengan demikian Bapa Sorgawi itu sendiri melakukannya apa yang dimintanya dari Abraham, yaitu kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia sudah memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya, yaitu Yesus, untuk menjadi korban atas kayu salib, demi untuk menggantikan segala dosa dan penderitaan kita. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 9 mau menyatakan kepada kita, Ishak mungkin sudah seorang pemuda yang mampu melawan ayahnya kalau dikehendakinya, tetapi dalam penyerahan sempurna kepada Allah dan ketaatan kepada ayahnya, ia membiarkan dirinya diikat dan dibaringkan di atas mezbah, sama seperti Kristus dengan sukarela membiarkan dirinya terpaku di atas kayu salib. Ayat 10, saudara-saudara, mau menyatakan bahwa Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 1
mengatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Iman Abraham dinyatakan dalam ketaatan yang tulus kepada Allah. Hidup tersembunyi dari iman sejati menyelamatkan sudah pasti akan menjadi kehidupan yang dinyatakan dalam ketaatan. Ayat 12 mengatakan, ketika Abraham mulai melaksanakan upacara persembahan, Allah melihat bahwa dia sudah membuat penyerahan sempurna dalam hatinya. Tuhan kini tahu bahwa Abraham adalah orang yang takut akan Allah dan perhatian terutamanya adalah melakukan kehendak Allah. Ayat 14 menyatakan terakhir, dari ujian Abraham kita belajar bahwa pertama, Allah kadang-kadang menguji iman anak-anaknya. Ibrani 11 ayat 35. Ujian harus dianggap sebagai suatu kehormatan di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Allah dapat dipercayai untuk menyediakan kehadiran, kasih karunia, dan segala yang diperlukan bagi setiap situasi yang sesuai dengan kehendaknya. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu juga yang barangkali mau disampaikan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, setiap keluarga Kristen. Di saat-saat kita mengalami cobaan, tantangan, bahkan penderitaan dalam kehidupan kita ini, agar iman kita akan tetap melekat kepadanya. Jangan sampai kita berpaling kepada dunia ini. Tapi apa yang akan diberikan oleh dunia, semuanya bersifat sementara. Tapi apa yang diberikan oleh Tuhan itu semua bersifat kekal abadi. Dan itu yang menjadi kerinduan kita setiap orang percaya. Dan itu juga yang dialami oleh veteran yang mengatakan bahkan bukan medali, tapi bagaimana mereka sudah angkat atau diterima pengabdian mereka dan diakui oleh negara pengabdian mereka untuk berjuang tanpa pamrih. Dan itu juga dialami oleh Paulus. Dia katakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku sudah sampai garis akhir, dan aku sudah memelihara iman. Dan mahkota kebenaran Allah telah sediakan bagiku, bukan bagiku saja, tapi bagi semua orang yang merindukan akan kedatangan kata Tuhan. Dan itu juga yang menjadi kerinduan kita semua, khususnya ibu, bapak sekalian, di saat-saat yang kita mengalami cobaan, tantangan, dan penderitaan, agar iman kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Jangan iman kita berpaling kepada dunia ini. Tapi Tuhan katakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Itu satu-satunya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang diberkati. Bahkan sebagai prajurit percaya Kristen, kita percaya dan yakin kalau kita selalu andalkan iman percaya kita hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, kita selalu akan memenangkan peperangan, bukan lagi melawan daging dan darah, tapi melawan roh-roh di udara. Tapi kita percaya dan yakin kalau Allah di pihak kita, tidak ada suatu kuasa apapun dalam dunia ini yang dapat menggoyahkan iman kita. Nah, itu sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat 58 di situ mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu sia-sia. Roh Kudus senantiasa akan menyertai Bapak sekalian, menyertai setiap keluarga yang selalu andalkan Tuhan, menyertai setiap keluarga yang selalu imannya mengenai kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh hikmat kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adapun dasar persembahan kita di minggu hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang ke-1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh karunia, kami berterima kasih kepadamu karena rencana penyelamatanmu. Kami berterima kasih karena Engkau mengutus penebus ke dalam dunia ini. Kami berterima kasih karena anak Allah rela merendahkan diri dan hidup di antara kami sebagai manusia sendiri. Kami berterima kasih karena Ia dapat merasakan apa yang kami rasakan dalam rasa kasih-Nya yang sangat besar itu. Kami berterima kasih karena kuasa-Nya untuk menyelamatkan dan mendatangkan kehidupan yang kekal. Bimbinglah kami kepada pengenalan yang benar akan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bukalah pikiran kami ya Bapa. Kawalilah iman kami. Kuasailah kemauan kami untuk kuat dan taat kepada Kristus. Teguhkan dalam kami kehidupan Kristen kami dengan pengharapan akan bersama Engkau dalam persekutuan yang mesra di sorga. Bapa yang Maha Kasih, dengan rendah hati kami mendoakan gerejamu di seluruh dunia ini. Penuhilah dia dengan kebenaran dan sejahtera. Di mana ia salah ya Tuhan, pulihkanlah dia. Di mana ia berpegang kepada tahyul, koreksikanlah dia. Di mana ada yang salah, perbaharulah dia. Di mana gereja benar, kuatkanlah dan teguhkanlah dia. Di mana ia berada dalam kekurangan,
berikanlah kepadanya yang dibutuhkan. Di mana ia pecah belah, sembuhkanlah kiranya perpecahannya, agar gereja-gerejamu di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia dapat hidup di dalam damai sejahtera. Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan tanah air yang baik ini kepada kami, dengan rendah hati kami mohon kepadamu, kiranya kami ini sebagai bangsa senantiasa ingat akan karunia-Mu dan dengan sukacita menjalankan kehendak-Mu. Berkatilah kiranya tanah air kami dengan pertanian yang subur, industri yang baik, pendidikan yang sehat, dan kesusilaan yang murni. Selamatkanlah kami daripada kekerasan, pertentangan, dan khususnya dari wabah COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia dan khususnya di Indonesia ini. Berilah roh kebijaksanaan kepada pimpinan bangsa, mulai daripada Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh aparat pemerintah, untuk memerintah kami supaya keadilan dan kesejahteraan terdapat di tanah air yang kami sama-sama cintai ini. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat PWKR dan khususnya bagi jemaat yang sedang terbaring sakit di rumah maupun rumah-rumah sakit. Tuhan juga datang lewat mereka satu persatu. Tuhan datang jamah mereka tangan penuh kuasa. Berkati setiap perawatan yang berikan kepada mereka. Salurkan kuasa Tuhan setiap obat yang mereka gunakan, agar melaluinya mereka boleh pulihkan, disembuhkan. Bagi keluarga yang sedang berduka kehilangan orang-orang mereka sangat cintai, berikanlah penghiburan sejati kepada mereka ya Bapa. Dan kiranya firman-Mu itu selalu memampukan mereka untuk tetap bersyukur dan menyerahkan semua yang mereka alami hanya juga ke dalam tangan pesan Tuhan. Bapa di sorga, khususnya hamba berdoa untuk setiap keluarga yang ada dalam PWKR Rempoa ini. Berkati ya Tuhan mereka. Dan khususnya bagi keluarga yang sedang pergumulan, Tuhan juga hadir tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Dan angkat setiap masalah mereka alami, agar mereka boleh kembali melihat bahwa Tuhan tidak ada sesuatu yang harus mereka khawatirkan dan takutkan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk seluruh majelis di PWKR Rempoa di tempat ini. Berkati mereka ya Bapa. Apa yang mereka sudah programkan, terutama dalam peningkatan pelayanan, agar semua ada terwujud karena Tuhan hadir dan turut campur tangan di dalamnya. Bapa di sorga, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hidup kami selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan pesan Tuhan. Dan doa sembahyang kami ini hanya kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Dan terutama pada hari ini juga, tak lupa kami mendoakan setiap persembahan yang sudah kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, agar persembahan ini boleh kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan terutama di dalam mengemban tugas-tugas pelayanan kami, agar semua dapat berjalan dengan baik. Pelihara kami ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Allah yang sudah kamu dengar dan renungkan pada saat ini. Agar itu menjadi satu pegangan di dalam kamu menghadapi setiap cobaan, tantangan, dan penderitaan yang kamu alami tengah-tengah dunia ini.
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang selalu melayaninya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.